Kalau sampean mau takut sama anak-anak sampean ini, jangan takut perkara dunia. Maksudnya perkara banyak orang tua ini mikir, nanti kalau saya meninggal anak saya makan apa? Tinggalnya bagaimana nanti? Tinggal siapa? Terus bagaimana? Terus bagaimana? Terus pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kalau sampean tidak punya iman. Yakinlah bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini itu dengan rezekinya masing-masing. Tidak akan meninggal kecuali rezekinya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan harus ada dalam hati kita. Makanya katanya Allah, kalau kalian mau takut punya keturunan yang kalau kita meninggal dunia akhirnya mereka jadi orang yang tidak sholat. Akhirnya mereka itu terobos terus yang namanya maksiat. Lah kita perlu jaga anak kita ini. Apa tugas kita ini? Kepala keluarga, dikatakan keluarga yang sukses kapan? Ketika dia bisa berhasil menggandeng istri, anak dan orang yang dia cinta semuanya, tidak ada yang ketinggalan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai anda akan enak masuk surga ngeliat buah hati itu masuk neraka nanti. Makanya kalau punya anak-anak kecil sekarang ini umur 7, 8, 9, 10, sekolah kelas 1, 2, 3, SD, banguni sholat subuh. Kadang-kadang ini laki jadi setan atau perempuan jadi setan. Loh gimana Beb kok jadi setan? Iya, kadang-kadang lakinya mau banguni anaknya, ibunya terus bilang, kesian mas masih anak-anak. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Masih capek mau sekolah itu biarkan, sudah masih anak-anak kan belum wajib juga. Loh dibilang alimu auladakum kata Rasulullah sallallahu wa hum abna sab'a sinin. Umur 7 tahun ajari sholat sudah. Ini ajarannya Nabi Muhammad lah, sampai umatnya siapa? Terus ikut gayanya siapa? Terus tidak boleh sholat anak umur 7-8 tahun itu. Walaupun mereka masih tidak bisa baca-bacanya, tidak apal fatihahnya, suruh sholat di belakang sampean. Mereka tamyiz sudah kok. Bisa bedakan sudah. As-sah kok berjamaah dengan mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga selalu terucap melalui lisan kita yang bersumber dari hati kita, yang terbuktikan dari amaliyah kita semuanya, dan semoga dengan semua itu semua kita masuk dalam hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita, baik dalam keadaan lapang ataupun keadaan sempit. Hati semoga selalu dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui betul apa yang terjadi kepada kita murni adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada imam dunia akhirat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan paham dalam hati kita dan akal kita bahwa tidak ada cita-cita yang lebih tinggi melebihi daripada menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga umur kita ini kita habiskan untuk melayakkan diri kita supaya menjadi manusia-manusia yang layak untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Yang semangat gitu lah Pak ya, jangan lemas-lemas sampean ini. Jadi pendamping Nabi Muhammad kok lemas sampean, kalau ngomong uang sampean aminnya pasti keras, kalau masalah utang, masalah ini aminnya keras. Tapi semoga semuanya mati husnul khotimah semuanya ya. Kita semua hadir pada malam hari ini karena undangan dari saudara kita Bapak Teddy Kriswanto
dalam acara Walimatul Aqiqah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka ulama memberikan pendapat tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama, maksud daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang itu belum yuaddi haqqa sukrihi kalau laki atau sukriha kalau perempuan, selama dia belum mengeluarkan akikahnya, belum bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan dari anak. Laki-laki bayar akikahnya berapa? 2 kambing, atau kalau perempuan 1 ekor kambing. Kalau belum mengeluarkan ini, belum dia itu dinilai bersyukur atas pemberian Allah berupa anak kepadanya. Dalam pendapat yang lain, ulama mengatakan itu hadis ini kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi, maksudnya adalah kalian itu belum mempunyai hak yang benar terhadap anak kalian sebelum kalian bayar tebusannya. Tebusannya apa? Ya berupa kambing tersebut. Dalam artian apa? Kalau belum ditebus ini, kata ulama, maka semua apa yang dilakukan oleh anak kita dari amal kebaikan itu belum mengalir kepada kita selama kita masih belum membayar akikahnya. Ala kulli hal, mungkin ada ini orang tuanya dulu yang kurang perhatian dengan akikah. Coba ditanyakan ya, walaupun sudah tua-tua ini, barangkali saya tidak suudon ya, barangkali tanyakan, Pak, saya dulu diakikoi apa belum? Kalau belum, tidak apa-apa, sampean bayar walaupun sudah tua. Beli kambing, tidak harus buat acara seperti ini, langsung dibagikan mentaan kepada orang yang ada di sekitarnya. Tidak harus kaya, tidak harus miskin, semuanya boleh dapat. Tidak harus buat acara akikah, walaupun dibagi secara mentah pun boleh. Paham ya? Tapi biasanya kalau dibagikan secara mentah, kalau bisa itu tulangnya diutuhkan, jangan dipatah-patahkan. Ini adalah kesunahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu ya, bahwa anak, Masya Allah, ini minumannya banyak ini. Sudah, airnya sudah ada. Biar itu saja sudah. Jazakumullah khair, makasih banyak. Anak yang ada pada diri kita itu jangan kita merasa kalau kita punya itu karena usaha kita. Tetapi anak itu murni adalah pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu bahwa ini adalah titipan dari Allah, maka kita sebagai kepala keluarga ini wajib hukumnya untuk menunaikan amanat kita, memenuhi tugas kita untuk menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena walaupun hadis anak ini yang mewarnai adalah awal itu adalah orang tuanya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua anak ini suci, tidak membawa apa-apa dia ini. Murni tidak tahu apa-apa lahir ke dunia ini. Fa abawah, maka kedua orang tuanya ini ya yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, yang membuat dia itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Memang yang disebutkan oleh Nabi goyah puncaknya menjadi Nasrani apa kata orang tuanya, menjadi Majusi apa kata orang tuanya, menjadi Yahudi juga apa kata orang tua. Maksudnya adalah orang tualah yang mewarnai anaknya. Dalam saat itu sampean yang akan mengarahkan anak sampean, mau diarahkan kemana anak ini. Kalau mau dijadikan ahli akhirat, ya sampean yang mengarahkan, diajak mulai kecil untuk sholat berjamaah, dikenalkan dengan para ulama, dikenalkan dengan orang-orang yang soleh, didudukkan di majelis-majelis ilmu supaya tahu harga warisan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tua itu pikirannya hanya dunia, diberikan nanti itu sekolah yang tinggi, pendidikan yang tinggi supaya dapat gaji yang besar, supaya hidupnya mapan dan lain sebagainya. Maka setiap anak itu tergantung dengan apa yang ditanamkan oleh orang tuanya. Tetapi kita ini mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang telah dikasihkan buku undang-undang yang berupa Al-Quran, yang kita sebagai orang yang beriman yakin betul bahwa tidak ada yang tahu maslahat daripada makhluk lebih daripada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap kita lebih pintarlah dengan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa akal kita ini? Tentu yang menciptakan kita lebih tahu dengan maslahat kita. Jadi kalau ada misalkan Al-Quran menyarankan seperti ini, kok tidak cocok dengan kita, ya tinggalkan ketidakcocokan kita, ikuti Al-Quran, karena demi Allah akal kita tidak seberapa dibandingkan dengan pengetahuan Allah dengan makhluknya. Allah berpesan apa kepada kita mengenai anak-anak kita ini? Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean mau takut sama anak-anak sampean ini, jangan takut perkara dunia. Maksudnya perkara banyak orang tua ini mikir, nanti kalau saya meninggal anak saya makan apa? Tinggalnya bagaimana nanti? Tinggal siapa? Terus bagaimana? Terus pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kalau sampean tidak punya iman. Yakinlah bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini itu dengan rezekinya masing-masing. Tidak akan meninggal kecuali rezekinya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan harus ada dalam hati kita. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim. Kalau kalian mau takut, kalau kalian meninggalkan orang-orang di belakang kalian meninggalkan dunia, ya, dan orang-orang di belakang kalian dari istri dan anak, ya, dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Lemah apa? Lemah akidahnya, lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah ilmu syariatnya, tidak tahu ini halal apa haram, sehingga diterjang terus akhirnya. Kalau mau takut sama anak kayak gini. Karena apa? Karena kalian yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab sampean, dikasih amanat kok tidak amanat, kok tidak menjalankan amanatnya. Ini anak mau dikemanakan, apa kata orang tua? Khaufu alaihim, takutlah kalian dengan anak-anak yang model kayak gini ini. Akhirnya sampai meninggal dunia anaknya tidak sholat, sampai meninggal dunia anaknya zina, sampai meninggal dunia anaknya narkoba, sampai urusannya tidak bisa meneruskan amalan, dosa dikirimi terus sama anak. Kita ini kan anak ya, punya orang tua semua kan ya. Dulu kita bagaimana nangisnya ketika orang tua meninggal dunia? Ya Allah, belum sempat nyenengkan orang tua. Banyak dari kita berkata seperti itu. Kalau sampean tidak sempat nyenengkan orang tua, minimal jangan ngirim dosa. Minimal jangan ngirim dosa. Dan perlu saya ingatkan, sampean tidak akan benar-benar menjadi orang tua dihargai oleh anaknya kecuali anak sampean itu benar-benar mengetahui ilmu agama. Karena agama inilah yang mengajarkan bagaimana cara hormat kepada orang tua yang benar. Kalau sampean anak-anaknya itu tahu ilmu agama dengan benar, lihatlah bagaimana sampean akan merasa menjadi orang tua yang seutuhnya. Karena tahu betul bahwa ini adalah pintu kita untuk menuju surga atau nerakanya Allah. Siapa? Orang tua kita. Tidak mungkin dipahami orang yang tidak tahu agama. Orang yang tidak tahu agama itu ikut dengan hawa nafsunya. Orang tuanya tidak cocok, orang tuanya yang ditinggal. Kenapa? Tidak tahu ilmu agama. Lah salah sampean kenapa kok tidak diajarkan agama? Perlu antum ketahui, kalau sampean sudah mendudukkan anak sampean dengan orang yang betul, maksud saya sudah didudukkan dengan satu orang soleh yang tahu agama untuk belajar, mengambil ilmu dari mereka. Perkara mereka tidak menjalankan syariat setelah sampean sudah mengantarkan mereka kepada orang-orang yang benar, sampean tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampean sudah menjalankan amanat dengan benar, menitipkan anak-anak kita di depan orang-orang yang soleh. Yang jadi masalah, orang sekarang ini banyak tidak percaya, tidak punya iman, lebih kepada akalnya daripada keimanannya. Orang-orang sekarang ini kalau duduk di pesantren selalu tanyanya, nanti anak saya kerja apa Habib? Kerja apa Habib? Ya Allah, saya nyeri saya kalau ada omongan kayak gitu itu. Dada saya ini kayak terbakar. Tidak tahu, omongan ini membuat saya sakit lebih daripada omongan apapun.
kayak tidak punya Allah. Lah sampean pikir yang ngasih uang sampean kerjaan sampean apa? Sampean kalau betul rezeki itu akan datang kemanapun sampean pergi. Saya susah kalau omongan gini ini bisa keluar dari agama. Dulu di zaman Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bustami. Siapa namanya? Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami. Datang untuk bertobat ke majelis beliau seorang Nabas. Nabas itu penggali kubur. Tobat. Lalu dia bilang, lo apa? Kok bisa tobat? Apa salahnya orang itu pekerjaan halal? Hendak dengarkan wahai Imam, apa kesalahan dia? Dibilang, saya ini mengambil kain kafan mayit yang baru meninggal dunia karena masih bersih, jadi bisa dijual di barang bekas untuk makan saya dan keluarga dalam satu hari tersebut. Jadi mayit itu dia yang ngubur, keluarganya pergi, malamnya atau besoknya kainnya masih bagus, itu bisa diluakkan, di barang bekas itu, dijual barang bekas, kain kiloan bekas itu dijual sama dia, dicuci bersih, dijual menjadi barang bekas, diambil uangnya untuk makan dia dan keluarganya. Setelah satu hari keluarganya pergi semuanya, digali lagi kuburan itu, diambil kainnya. Lebih daripada ratusan ribuan jenazah sudah saya kubur, saya ambil kain kafannya, katanya. Tersenyum ya Sayyidina Abi Yazid Bustami, mumpung ini di majelisnya dan banyak orang yang ada di sekitarnya, beliau mengajukan satu pertanyaan, bagaimana keadaan mayit setelah satu hari dia ada di kuburnya? Maksudnya Imam, masih ngadep kiblat apa enggak? Masih ngadep kiblat apa enggak? Kita kan kalau menguburkan orang ini, lihat ya satu-satu kampung ini ya Allah rame, pipinya kurang kanan, kurang kiri, buka sedikit, tempelkan tanah, ruwet, semuanya jadi ahli agama. Ini kalau sudah ada orang yang ngerti, sampean jangan ikut ceramah semua di atas kuburan itu. Kadang-kadang orang kampung ini walaupun saya ini sudah ngerti tentang mayit ini, masih diceramahi di atas sama ustaz-ustaz kampung. Beb, kurang gini beb ini. Astagfirullahaladzim. Sebentar dulu. Ini sama-sama ngerti, cuma pelan-pelan caranya. Tidak usah perlu ceramah di depan banyak, ngaturnya ruwet setengah mati. Ditanya sama Abi Yazid Al-Bustami, masih ngadep kiblat apa enggak? Dibilang, saya dapatkan hampir keseluruhan daripada mereka setelah satu hari dalam kuburnya tidak lagi menghadap kiblat. Tersenyum. Memang keadaannya hanya beberapa dari mereka yang masih menghadap kiblat. Tersenyum. Kamu tahu enggak apa penyebab mereka itu berpaling daripada kiblat? Enggak. Ragunya mereka tentang perkara rizki, karena ragu dengan rizki berarti ragu dengan Razzaq yang memberikan rizki, berarti tidak ada iman dalam hatinya. Kalau sampai tidak percaya dengan rezeki, berarti ragu dengan yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ragu dengan yang memberikan rezeki berarti ragu dengan Allah. Ragu dengan Allah berarti tidak punya la haula wala quwata illa billah. Semoga selamat semuanya. Ya Allah, ya, sampean ini harus kuat iman tuh, yakin ya bahwa kita ini mau berapa lama tinggal di dunia ini. Waktu ini terhitung cepat sekali. Tahu-tahu rambut putih semuanya. Tahu-tahu badan penuh dengan kerutan. Dulu yang katanya saya dulu Habib, sudah itu dulu. Apa? Itu dulu. Sudah biarkan kenangan. Laita sabab yaudu yauman ya. Seandainya kembali lagi muda ya. Dulu kita mau belajar sungguh-sungguh Habib, lah kenapa? Dulu kok tidak belajar. Seandainya saya tahu tua seperti ya, sudah seandainya. Saya dulu kuat menyelam Habib, saya kuat lari, itu dulu. Sekarang sampai yang sadar penyakitnya sudah banyak. Saya sering cerita seperti ini ya. Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Bukan sesuatu yang aneh ya kalau Nabi ini berteman dengan malaikat. Bukan sesuatu yang aneh. Rasulullah berteman dengan malaikat Jibril, gurunya malaikat Jibril. Ratusan ribu kali datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ratusan ribu kali. Jadi kalau ada ini malaikat Israel ini, gedor-gedor rumahnya Nabi Ya'qub ini. Terus ditanya,
Ajita zairan am qabidon, kamu ini datang mau ziarah apa mau nyabut nyawa katanya. Bal jitu zairan katanya. Saya datang ini mau ziarah, bukan mau nyabut nyawa. Ahlan wa sahlan, datang tamu-tamuan sama malaikat maut ya. Ditanya, ini kan teman ya katanya. Saya minta satu hajat saja. Hajat apa itu? Ya, antukhbironi idadana ajali. Kabari saya ya kalau sudah dekat masa meninggalnya saya, kan enak ya. Kalau kita temenan sama malaikat Israel, kita pasti akan ngomong dengan perkataan yang sama. Kalau saya mau mati, kabari ya. Mau tobat dulu ya, mau nangis tiap malam, mau salat berjamaah, mau minta ampun sama Allah. Ya, tapi sampean bukan nabi, itu masalahnya. Kita tidak tahu, itu masalahnya. Tapi terus malaikat Israel ini berkata, ursilulaka rasulen aw thalas idadana alamat idadana ajalak. Saya akan mengutus 2 atau 3 utusan saya apabila sudah dekat masa meninggalnya kau, katanya. Marhaba. Selang berapa lama datang lagi malaikat Israel ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum didatangi malaikat Israel sudah kaget-kaget. Itu tegang dipegang perutnya kayak. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Datang berapa lama waktu lagi? Ya, ke rumahnya Nabiullah Yakub gedor lagi. Assalamualaikum, dilihat malaikat Israel. Tanya lagi, jita zairan am jita qabidan bal jitu qabidan. Ngamuk mana kayak. Loh, kau bilang mengutus 2 utusan atau 3 utusannya kau. Kalau sudah masa saya dekat mau diutus, kenapa kau tidak ada tahu-tahu mau nyambut nyawa? Kau tidak kau tidak tepat janjinya. Kita kan teman, tidak ngasih kabar, tidak apa. Bala qad arsaltu laka rasulan aw thalas, katanya. Loh, sudah tak utus 2 atau 3 utusan saya kepada kamu. Kenapa kamu tidak sadar, katanya. Loh, apa itu? Dijawab ini ya. Semoga kita sadar semuanya ya. Pertama beliau berkata, malaikat Israel berkata, bayadu sa'rika ba'da sawadihi. Putihnya rambutmu yang dulunya hitam itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai lihat hutan baluran sering lewat bolak-balik. Ya, kalau musim hujan begini hijau. Kalau musim kemarau kering. Kalau sudah kering, rambut kita dulu terus kalau sudah putih bayadu sa'rika ba'da sawadih, itu tanda dari Allah. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'fu jismika ba'da quwwatihi. Lemahnya badanmu yang dulunya kuat. Kalau cerita dulu ya kayak orang paling sembodo rasanya. Kuat macam-macam. Iya itu dulu. Beda sama sekarang. Sekarang loyo. Penyakitnya banyak ya, antri penyakit yang asam urat, yang kolesterol, yang darah tinggi, yang gula darah, yang ini, yang itu, macam-macam sudah. Itu semua peringatan dari Allah. Wan hina ujismika ba'da istiqomatihi, katanya. Itu loh badan mulai bungkuk yang dulunya kenceng. Itu semua tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sadar yang sadar, tetap lupa orang yang lupa. Makanya katanya Allah, kalau kalian mau takut punya keturunan yang kalau kita meninggal dunia akhirnya mereka jadi orang yang tidak sholat. Akhirnya mereka itu terobos terus yang namanya maksiat. Lah kita perlu jaga anak kita ini. Apa tugas kita ini? Kepala keluarga, dikatakan keluarga yang sukses kapan? Ketika dia bisa berhasil menggandeng istri, anak, dan orang yang dia cinta, semuanya tidak ada yang ketinggalan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Anda akan enak masuk surga ngeliat buah hati itu masuk neraka nanti. Makanya kalau punya anak-anak kecil sekarang ini umur 7, 8, 9, 10, sekolah kelas 1, 2, 3 SD, banguni sholat subuh. Kadang-kadang ini laki jadi setan atau perempuan jadi setan. Loh gimana Beb kok jadi setan? Iya, kadang-kadang lakinya mau banguni anaknya, ibunya terus bilang, kesian mas masih anak-anak. Banyak apa enggak?
masih capek mau sekolah itu biarkan, sudah masih anak-anak kan belum wajib juga loh. Dibilang alimu auladakum kata Rasulullah sallallahu wa hum abna sab'a sinin, umur 7 tahun ajari sholat sudah. Ini ajarannya Nabi Muhammad lah, sampai umatnya siapa? Terus ikut gayanya siapa? Terus tidak boleh sholat anak umur 7-8 tahun itu. Walaupun mereka masih tidak bisa baca-bacanya, tidak hafal Fatihahnya, suruh sholat di belakang sampean. Mereka tamyiz sudah kok, bisa bedakan sudah. As-sah kok berjamaah dengan mereka itu. Paham ya? Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asrosinin. Kalau sampai 10 tahun, ya, tidak sholat, pecutan kata Rasulullah. Pecut ini cinta Pak, karena takut jangan sampai anak kita tidak masuk surganya Allah gara-gara tidak sholat. Salah sampean kadang-kadang ngatur anak ini. Ini kalau istri bisik-bisik jangan didengarkan istrinya, karena kita cinta kepada istri dan anak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jahat karena ingin maslahat, bukan karena jahat. Kadang-kadang tidak dipahami sama orang-orang sekitar kita itu. Biarkan kita ya, karena kita punya niat baik terhadap istri dan anak-anak yang tidak dipahami kadang dengan orang tua kita, yang kadang tidak dipahami dengan istri kita, tidak dipahami dengan keluarga tapi kita punya niatan yang baik kepada mereka semua. Dulu ada seorang khalifah adil namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu arda. Raja Pak, presiden. Kalau presiden terlalu kecil. Presiden itu hanya memimpin satu negara. Ini bukan presiden, raja. Memimpin banyak negara di bawah kekuasaannya. Paham ya? Sampean bayangkan ini Asia Tenggara dipimpin oleh satu raja, nanti ngirim utusan untuk mimpin Malaysia, ngirim utusan untuk mimpin Thailand, Filipina, Singapura. Tapi yang pemimpinnya satu, itu raja namanya. Ini Umar bin Abdul Aziz raja. Banyak negara Arab di bawah pemimpinan dia semuanya. Ketika malam lebaran, dia punya anak 13, Umar bin Abdul Aziz. Ini anak paling kecil, bungsu perempuan, datang kepada abahnya, nangis. Apa yang ditangisi? Masuk akal tidak sampai ini orang kaya sebelum jadi raja, miskin ketika menjadi raja. Kalau sekarang tidak, pemimpin-pemimpin kita ini miskin sebelum jadi pejabat dan kaya raya setelah menjabat. Ya. Datang kepada abahnya ini, nangis. Apa yang ditangisi? Laporan sama abahnya, abah, anak-anak kecil di kota kita semua mereka bahagia karena sudah punya baju baru untuk lebaran besok. Sedangkan saya, anak Amirul Mukminin, bahkan baju untuk lebaran besok tidak punya katanya. Nangis anaknya. Ngelihat anak kecil nangis, namanya orang tua ya Pak ya. Namanya orang tua. Dipeluk Pak, nangis. Iya nak, sebentar katanya. Datang ke bendahara negara Pak, ya, bendahara Wazirul Mal ini, menteri keuangannya ini didatangi. Boleh ndak saya utang, nanti gaji saya bulan depan sebagai pelunas. Loh kenapa Amirul Mukminin kok seperti itu? Anak saya perempuan yang paling bungsu ndak punya uang untuk beli baju. Anaknya raja. Anaknya raja. Katanya menteri keuangannya, orang soleh juga menteri keuangannya ini. Ya enggak apa-apa, yang penting kau jamin satu hal. Apa itu? Ya kamu harus jamin bisa hidup sampai bulan depan, sehingga kau punya hak untuk digaji sampai bulan depan. Duh kalau itu saya enggak punya jaminan saya bisa hidup sampai bulan enggak berani saya kalau jaminannya itu. Lahiran akhirnya enggak berani ngambil uang. Karena apa? Jaminannya adalah kau harus jamin saya bisa hidup sampai bulan depan sehingga kau berhak untuk dapat gajinya kau. Dibilang saya tidak berani jamin itu saya. Ya, sudah pulang, dikumpulkan anaknya semuanya. Nak, kamu pakai baju yang lama, walaupun bekas, tetapi tertutup aurat kalian dan kita sama-sama masuk surga. Atau kau mau ayah belikan atau abah belikan baju baru dan melihat abahmu nanti masuk neraka katanya. Nangis anaknya semua. Abah pakai baju lama walaupun bekas, tapi kita semua akan masuk surga bersama-sama. Nangis mereka sekeluarga, tidak ada yang punya baju baru. 13 anak dari raja pada saat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya.
Terus beliau ketika menjelang sakaratul mautnya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini punya anak 13. Sampean bayangkan anak 13 ini istri satu, bukan istri banyak. Istri satu. Ya. Datang temannya ketika sakaratul mautnya, "Ya Amirul Mukminin," katanya. "Madza khalafta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu semuanya, istri dan anak-anakmu? Dibilang 13 dirham. 14 dirham. Nanti itu 6 dirham untuk beli kain kafannya, ini apa semua habis. Sehingga tidak ada taraktu lahumullah wa rasulahu. Saya tinggalkan mereka itu Allah dan Rasulnya. Hisam bin Marwan punya anak 13 seperti engkau. Mereka setiap anak punya hampir 2 juta dinar. Mereka tinggalkan per orangnya, anaknya raja. Sedangkan kau apa yang tinggal? Allah, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Wa in kanu solihin, katanya Umar bin Abdul Aziz, kalau mereka anak-anak yang solihin, saya cukup dengan firman Allah, Allah yatawalla solihin. Allah yang jadi walinya orang-orang yang soleh. Urusan mereka akan semua dicukupi sama Allah kalau mereka anak-anak yang soleh. Saya tidak perlu khawatir. Fa in kanu ghairu dzalik, katanya, kalau mereka anak-anak saya bukan golongan orang-orang yang soleh, saya tidak mau membantu anak-anak saya dengan uang saya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini, Pak, ya Allah. Bapak ini orang tua namanya. Paham ya? Akhirnya setelah berapa lama, katanya, orang yang menanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz, saya demi Allah melihat anak-anak Hisam bin Marwan yang dahulunya kaya, mereka hidup berfoya-foya, sekarang mereka menjadi orang-orang yang meminta di pinggir jalan yang ada di kota Irak sana, minta-minta. Dan saya demi Allah melihat anak Umar bin Abdul Aziz, setiap ada kumandangkan perang dari khalifah, pada saat itu minimal dari mereka itu menyumbang 100 ekor kuda dari sumbangan mereka pribadi. Jadi orang kaya semuanya walaupun dulu tinggal miskin. Karena apa? Allah yang mencukupi anak-anaknya semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak sampean mau dilarikan kemana ini? Pertanyaan itu harus sampean tanyakan. Anak saya mau saya bawa kemana ini? Apa yang penting sekolah, yang penting ngaji, yang penting dikasih makan, yang penting dimanja. Orang tua model apa ini? Harus tahu dong anaknya ini mau dikemanakan anak kita ini. Itu terserah sampean nanti. Harus paham ini semuanya ya. Ya, anak, ingat itu, anak adalah titipan, amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang penting sampean punya anak banyak bangga begini. Punya anak boleh bahagia, boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sama seperti seorang petani yang handal, dia tidak akan berbahagia hanya ketika mempunyai bibit dan lahan. Bibit sudah ada ditanam ya. Apa dia bahagia? Belum waktunya bahagia ketika punya anak. Ketika tanaman sudah tumbuh dan menampakkan buahnya, ada hasil daripada apa yang kita tanam, sekarang saatnya kita berbahagia karena kita tahu betul apa yang kita tanam sekarang membuahkan hasil. Begitu orang tua, jangan senang dulu, perjuangan sampean ketika punya anak masih panjang. Ada doa yang harus sampean sematkan, ada pendidikan, ya, ada perhatian, itu panjang masih. Lah kapan kita bahagia? Kalau sudah ngelihat kita anak kita alhamdulillah tampak tanda-tanda tawaduk dalam anak kita, tanda-tanda iman, sholat yang tidak pernah ditinggal. Sampean ngelihat anaknya walaupun tidak setiap malam, tapi dari malam-malam mereka itu walaupun tidak setiap malam ada waktu untuk bangun sholat 2 rakaat minta sama Allah Subhanahu. Sampean mesem mau sekarang. Kenapa? Apa yang sampean tanam itu menampakkan hasilnya. Silahkan berbahagia kalau sudah nampak hasil daripada apa yang kita usahakan. Tapi kalau baru sampean punya anak, ya bahagia, iya bahagia, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena tugas kita masih panjang. Paham ya Pak ya? Paham ya? Ya, saya tidak mau perpanjang lebar sudah ceramahnya. Ini bisa, kalau sampean mau sampai pagi, saya siap ini ceramah di sini. Takut yang dengarkan ini sibuk pakai seragam semuanya, kayaknya habis ini langsung mau kerja lagi nih. Tapi semoga sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Anak-anak kita ini menjadi anak yang bisa menggandeng kita menuju kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ala hadhihi niyal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta illa kama thanaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa ahbabana jami'an mafatihal khair maghaliq lisar. Allahumma ja'alna wa iyyahum jami'an qurratal ayn li sayyidil kaunain. Allahumma inna nas'aluka an tubarik lana fi awqatina wa auladina jami'an. Allahumma ja'al awqatana jami'an ma'mura fi ta'atik wahfadna min jami'il ma'asi wal atham ma abqaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi sa'atina hadhihi tangdura sahati qulubina waj'al qulubana ahlan linaili ata'ika wa fuyudatika anwarika wa asrarika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma naqqi qulubana wa saffi sarairana waj'alha wi'a linaili asrarika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna wa iyyahum jami'an qurratal ayn li sayyidil kaunain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrij min qulubina kulla qadarin dunya kulla mahallin lil halaq yamilu bina ila ma'siyatika wa yusgiluna an ta'atika wa yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al-khassa wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma habbibna li ta'atik wa karrihna ila ma'siyatik. Allahumma anqulna min dhilli ma'siyatik ila izzi ta'atik wa akhtim a'marana bil husna. Allahumma amilna bi mahdi fadlik wa la tu'amilna bi kisti adlik. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin bisirril Fatihah.